Bagian dari infotainment ini itu gibah, melanggar politik. Lewat mana Pak salurannya? Aduh, datang aja ke Dewan Pers. Nah kalau datang kan kalau yang ngeluhnya belum ada mengadu. Oke. Pak Toro. Sama Pak Leo ini, saya melihat bahwa Dewan Pers itu dijadikan sebagai lembaga pengaduan. Ini yang salah selama ini menurut saya. Harusnya. Mestinya itu jangan hanya lebih besar pengaduan lembaga pengaduan. Apa yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam membina wartawan itu? Selama ini saya lihat mereka Dewan Pers langsung solusi ke lapangan. Mestinya itu dibagi-bagilah utuh itu ke organisasi pers, ke PWI, ke AJI. Saya mendengar dari informasi dari daerah itu, mereka tidak tahu apakah Dewan Pers ada di situ atau tidak. Jadi tidak menyentuh keseluruhan wartawan apa yang sudah Dewan Pers. Yang membina wartawan itu pemimpin perusahaan. Jadi hanya lembaga pengaduan lebih baik mencegah daripada mengobati menurut saya. Saya ingin masuk ke hulunya ya. Saya kira debat ini tidak akan pernah selesai karena Dewan Pers dari penjelasan Pak Leo juga tidak menyentuh persoalan mendasar dari apa yang kita sebut sebagai infotainment. Kalau Anda dari tadi ngomong soal kode etik jurnalistik, itu pasal 9 ngomong sudah jadi wartawan atau jurnalis itu dilarang memasuki wilayah pribadi kecuali demi kepentingan publik. Sementara infotainment sejak awalnya sudah memasuki wilayah privat. Jadi Anda ini nggak pernah diotak-atik oleh Dewan Pers. Tetap jangan wartawan. Saya harus kritik, bahkan diakomodasi. Ini saya kira satu kekhilafan masif. Jadi buat Aji mau diotak-atik gimana pun, Anda tidak menganggap pekerja infotainment sebagai jurnalis? Ya. Pak Toro. Jadi kita juga harus melihat ya. Jadi mereka ini melakukan pekerjaan sebagai jurnalistik, menghasilkan karya yang memang ada penilaian apakah itu karya jurnalistik atau tidak. Tapi menurut saya ukurannya di mana, Pak? Ya, ukurannya di mana? Jadi mereka itu kan kalau sepanjang mereka melakukan karya jurnalistik secara seimbang, cek dan recek, itu kita katakan bahwa itu karya jurnalistik. Domainnya di mana? Domain bagaimana? Domain dari karya jurnalistik yang Anda sebut. Jadi saya bilang atau publik? Ini kan pekerjaan privat atau publik? Anda jawab aja. Privat atau publik? Publik. Yang publik. Ya. Kalau saya pacaran dengan orang lain dan Anda berubah saya karena pacaran dengan Tina misalnya. Itulah yang saya bilang. Itu kan urusan saya dengan Tina. Itu lain persoalan. Nah, itu yang diekspos selama ini. Cara mencari berita itu yang tidak profesional. Bentar, Anda bukan cara kalau Mas Rio lihat substansi saya sebentar. Kok kesannya Aji juga arogan betul melihat bahwa jurnalis ini hanya news yang mainstream, arus utama. Seolah-olah yang infotainment tidak termasuk di dalamnya. Dalam bagian jurnalisme sendiri ada yang unsur menghibur itu juga harus ada. Itu saya juga menikmati kalau tegang mulu soal politik, soal ekonomi, Bang Senturi sekarang ini kita capek juga lah. Kadang-kadang kita pengen rehat sejenak. Apa dong yang Anda katakan infotainment tapi nggak masuk wilayah privat? Misalnya apa? Saya pacaran dengan Tina dong. Itu urusan saya pribadi dengan dia. Kalau urusan saya adalah saya sebagai wartawan dan Tina sebagai presenter misalnya. Ya silakan. Kalau Anda berbeda berarti. Kalau Pak Toro menurut Pak Toro lebih kepada caranya. Iya, caranya dia. Jadi gini, kalau Mas Heru pacaran misalnya dengan saya tetap boleh diotak-atik oleh wartawan. Bukan diotak-atik, kan itu fakta. Ya fakta, tapi untuk apa diublek? Apa urusannya fakta saya pacaran dengan Tina? Urusannya dengan ini gara-gara diulang-ulang ntar orang mikir kita pacaran beneran gawat ya. Gak ada urusan itu. Sebentar, kita harus jeda dulu. Tapi ini paling ini masalah substansial yang kemudian buat teman-teman wartawan infotainment misalnya mereka merasa misalnya ada teman-teman yang dulu mantan bekerja di Tempo dan lain-lain kemudian jadi pekerja infotainment, mereka merasa mereka melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme. Kita masih lanjutkan sesaat lagi. Ini kalau Anda lihat seperti tidak ada kaitan tapi sebahas itu. Poin ini adalah simbol perlawanan terhadap undang-undang ITE begitu ya. Yang nyusun nggak suka loh kalau Bapak bilang begini. Ya memang itu karena berita adalah korban dari kekejaman undang-undang ITE. Luna Maya juga itu korban. Iya. Artinya menurut Mas Heru kalau pengaduan wartawan infotainment didengar harian kekejaman Pak Ilham dari tadi nih yang menelpon Apa Kabar Indonesia Malam kebetulan kesannya adalah mereka lebih membela dalam tanda petik Luna Maya dan memahami bagaimana kondisi emosional dan justru malah melihat para pekerja infotainment ini yang nggak profesional. Pak Ilham. Kalau gini, pertama-tama saya mungkin bawa juga. Itu persoalan berlaku dan setelah diuji di Mahkamah Konstitusi, Aji kalah. Nah, kalau seorang profesional itu kan mestinya tunduk pada aturan yang berlaku. Bahwa kami tidak suka undang-undang itu, tapi tidak bisa mengelak undang-undang itu berlaku. Satu. Yang kedua, saya tidak sependapat bahwa maki-maki itu pendapat. Tadi dia melaporkan.
Pak Ilham, tapi Iya. seperti yang disampaikan Mas Heru berulang bahwa pekerja infotainment itu bukan jurnalis loh. Menurut Itu urusan Aji. Wartawan itu tidak pernah mendaftar sama Aji. Dia mendaftar sama PWI. Heru suruh baca undang-undang, dia mengatakan Aji, bukan dia menghalangi orang lain. Siapa demokratis, siapa yang tidak? Memang betul. Undang-undang Aji dulu ITE mengemis, itu dia gerilya, di minta pengakuan, Indonesia. setelah pengakuan, Tapi kalau dia kita mencoba menyerah menghalangi begitu orang. saja, kita tidak akan pernah mengalami reformasi. Aji berdiri ketika Orde Baru sangat berkuasa. Tetapi tahun Aji tidak 1994. ada PWI di mana? Malah memencati anggota Aji. Itu melebih-lebihkan kewenangan Anda. No. Saya bicara tentang sejarah, Bung. Undang kita mengacu akhirnya pada kita undang-undang. nikmati sekarang setelah 1998. Negara modern itu yang maju itu menghormati undang-undang. Ya, Undang-undang tidak mengatakan Aji punya legitimasi untuk Saya tanya di mana Anda waktu itu? bukan. sebentar, jawab dulu Coba Pak Ilham. luruskan pikiran Anda supaya jernih. Anda baca undang-undang, baca kode etik, Iya, saya masuk di paham. Anda bicara Masuk di jiwa. bahwa tapi apakah dengan begitu kita harus menyerah? Tidak, saya kira. Loh, Aji melakukannya sejak kita tidak menyerah, 1994. tapi kalau undang-undang itu berlaku, Aji kita melakukan harus tunduk. Aji melawan kewenangan sudah Ini kan sejak PWI, kita nggak bicara Aji, 1994 karena PWI Aji berdiam diri, bahkan berpihak kepada penguasa Orde Baru. Kita tidak berbicara Leo tentang Aji, kita Batubara bicara menjadi PWI. saksi. Halo. Ya, melawan undang-undang pokok pers. Kalau kita Pak Leo, ikuti Pak Leo, pola pikir, saya potong Pak Leo. Kita giliran, bicara fakta. Giliran. Undang-undang itu berlaku. Kalau kita Di ikuti, mana Ilham. konstitusi dikalahkan. Giliran. Anda mau Ilham, menjadi sebentar. pemberontak apa? Pak Leo dulu sebentar, Pak Ilham sebentar. Nggak, saya Pak. teruskan dulu Pak Leo. Saya perlu teruskan Pak Leo ini kan tidak pernah jadi wartawan, tidak pernah merasakan bagaimana susahnya menjadi wartawan. Kami Beliau merasakan. itu dari Saya, Bung Ilham. intelijen. Saya Anda bicara dengan menyusupi Anda. wartawan Ilham, supaya Ilham, wartawan ini. itu bebas diburu sama orang. Ini Anda sekarang- menginginkan wartawan diserang gitu.